Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada modul 1 mengenai hakikat, landasan, dan kurikulum pendidikan IPS SD guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan konsep dan pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Afan Rahmat Rumaidi, Arina, dan Asrifia. Baik, langsung saja kita mulai pada kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu hakikat dan tujuan IPS di SD. A. Hakikat pendidikan IPS di SD. Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD adalah telaah tentang manusia yang dunianya yang terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Manusia sejak lahir sudah terikat dan berhubungan dengan manusia lain. Hubungan sosial ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia dewasa. Seiring bertambahnya usia, pengenalan dan pengalaman terhadap kehidupan masyarakat sekitar makin berkembang dan meluas. Dari pengalaman inilah tumbuh pengetahuan sosial dalam diri setiap orang. Kehidupan manusia sebagai multi aspek. Kehidupan manusia di masyarakat bersifat majemuk atau multi aspek yang mencangkup 1. Aspek ekonomi dan psikologi atau kebutuhan pokok. Yang kedua, aspek budaya atau iptek. Yang ketiga, aspek sejarah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aspek geografi. B. Tujuan pendidikan IPS di SD. Tujuan utamanya adalah membina peserta didik dan mengembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat dan negara, serta memiliki tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, pada materi kegiatan belajar 2, yaitu landasan pendidikan IPS SD. A. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Terdapat beberapa landasan bagi pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu, yaitu diantaranya yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan ideologis, yang ketiga, landasan sosiologis, yang keempat, landasan antropologis, yang kelima, landasan kemanusiaan, yang keenam, landasan politis, yang ketujuh, landasan psikologis, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu landasan religius. B. Landasan filosofis pendidikan IPS SD. 1. Landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut perubahan, dan guru IPS harus mampu melakukan seleksi aneka kecenderungan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru IPS perlu memanfaatkan sumber informasi modern, tetapi tetap dalam koridor kurikulum dan harus terlibat kembali dalam keterlibatan filosofis. Berikut ini 4 titik utama secara filosofis bagi kinerja guru IPS dalam melakukan seleksi dari perkembangan dan perubahan zaman, yaitu A. Perennialisme, B. Esensialisme, C. Progresivisme, D. Rekonstruksionisme. 2. Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat, di antaranya A. Aliran filsafat esensialisme, B. Aliran filsafat eklektikisme, C. Aliran filsafat perennialisme, D. Aliran filsafat progresivisme, E. Aliran filsafat rekonstruksi sosial. C. Landasan operasional pendidikan IPS SD. Dilihat dari sisi akademik,
PIPS membekali peserta didik pada pemahaman konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Melalui PIPS, peserta didik diharapkan memiliki bakat dan minat terhadap ilmu-ilmu sosial yang dapat memecahkan persoalan-persoalan real serta hidup berinteraksi di masyarakat sebagai insan pembangunan bangsa yang memiliki moral, pekerti yang baik, dan mandiri. Selanjutnya pada materi kegiatan belajar 3, pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 23/2006 memiliki karakteristik tersendiri karena tidak menggunakan istilah pokok bahasan, melainkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum ini memberikan peluang luas bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berbeda dari kurikulum sebelumnya, kurikulum IPS 2006 memiliki paradigma baru yang menekankan kemandirian guru dalam menentukan pendekatan, metode, dan alat evaluasi sesuai kondisi pembelajaran. Perbedaan kurikulum IPS SD tahun 1994 dan kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Yang pertama, kurikulum SD 1994. Dalam kurikulum SD 1994 lebih menekankan hal-hal sebagai berikut: A. Membaca, menulis, dan berhitung. B. Muatan lokal. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. D. Wawasan lingkungan. E. Pengembangan nilai. F. Pengembangan keterampilan. Yang kedua yaitu kurikulum SD tahun 2006, menekankan pada kerangka dasar kurikulum dan kelompok mata pelajaran sesuai PP nomor 19 tahun 2005 yang meliputi A. Mata pelajaran agama dan akhlak mulia. B. Mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. C. Mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Mata pelajaran estetika. E. Mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 3. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Di antaranya, yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang keempat yaitu prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Pelaksanaan kurikulum didasarkan potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik. B. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. C. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan. D. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik. E. Kurikulum dilakukan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia. F. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya. G. Kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Yang kelima, struktur kurikulum SD. Standar kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD yang memuat dan mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.
Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.